Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Najibullah, yang insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan materi dalam kajian bulanan di Masjid Al-Mijan ini. Yang saya hormati sesepuh kita Bapak Haji Sofawi, yang saya hormati pengurus DKM, tidak bisa disebutkan satu persatu, yang saya hormati ketua RT, baik itu dari RT 1 sampai RT 05, dan juga pengurus RW, Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini menjelang bulan Ramadan, kita masih bisa melaksanakan kegiatan kajian bulanan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tuh udah berapa kali Pas? Udah 3 kali ya. Alhamdulillah udah 3 kali berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam mugi Allah curahkan kepada suri taulan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kerabatnya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mijan rahimakumullah, kami atas nama pengurus DKM sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu ke tempat ini. Sekali lagi mudah-mudahan langkah bapak-bapak dan ibu-ibu ke tempat ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga mohon maaf apabila banyak kekurangan, baik itu dalam segi tempat ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkan. Dan alhamdulillah kami sampaikan tadi sore juga karpet kita ini udah dibersihkan ya. Mudah-mudahan kehusuan nanti di sholat taraweh kita bisa kita nikmati. Kemudian kami juga mau menyampaikan alhamdulillah setelah mungkin kita beberapa bulan yang lalu khususnya pengurus DKM, jadi kita itu rencana yang untuk membeli jalan ke kuburan, alhamdulillah kita sudah bisa dibeli, walaupun ya istilahnya dengan liku-liku yang lumayan, kita harus ngelobi ke sesepuh di Rancatalas. Alhamdulillah kita sudah mempunyai jalan ke kuburan kita. Dan kalau saya ingat, saya pertama datang ke Bumi Sarang Damai ini sekitar tahun 97 akhir, dan 98 saya laporan ke RT 03 waktu itu, karena BSD waktu itu RT 1, RT 2, dan RT 3. Jadi RT 1 tetap posisi sekarang, RT 2 sama RT 3 dulu tuh RT 2. Kalau RT 4 sama RT 5 itu dulu RT 3. Seperti itu. Dan kami waktu laporan ke Pak RW, waktu itu RW-nya Pak Subana ya, jadi langsung diminta untuk beli tanah kuburan. Jadi tiap warga yang datang, yang tinggal di BSD itu sudah langsung otomatis diminta untuk membeli tanah kuburan. Nah, dari tahun selama saya di sini, dari tahun 97 akhir sampai ya baru kemarin ini, jadi kita tuh kalau menguburkan jenazah dari BSD, kita kan selalu melewati kuburan Rancatalas, jadi kuburan Rancatalas. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya jalan, dan insya Allah jalan itu bukan hanya untuk jalan BSD saja,
jalan itu dipakai untuk masyarakat umum. Jadi kalau misalkan warga Rancatales mau ke tempat lain itu bisa melewati jalan tersebut. Kemudian kami juga menyampaikan untuk kegiatan pengajian malam ini, Pak Ustadz nanti materinya yaitu menyambut bulan Ramadan gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan disampaikan Bapak Ustadz Haji Najiullah, yaitu mungkin temanya meraih pahala Ramadan dengan meningkatkan amal ibadah serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga tadi sore yang sudah disampaikan oleh pembawa acara Pak Astori, alhamdulillah kita tadi sore sudah bisa melaksanakan tahrib Ramadan dan sudah diperkirakan jadi jumlah anak-anak yang ikut tahrib Ramadan itu diperhitungkan 100 orang, 100 anak ya. Jadi alhamdulillah. Jadi selama periode 2 tahun ini alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan juga untuk tahrib Ramadan semakin warga Bumiayu Sarang Damai semakin mau bergabung. Kemudian mengenai menjelang bulan suci Ramadan, kami juga tadi menyampaikan sebuah hadis yang intinya kalau kita menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan, Pak Ustadz ya, jadi kita tuh diharamkan api neraka. Jadi tadi juga saya sampaikan di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah nanti semua persiapan di bulan Ramadan akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Najiullah. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami atas nama pengurus DKM mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak kekurangan di sana sini. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DPR kita, yaitu Haji Wahyudi Jalali yang telah menyampaikan paparannya. Yang pada intinya tadi beliau menyampaikan syukur alhamdulillah Allah telah memberikan kelancaran, bahwasanya untuk pembelian jalan ke makam BSD sudah berjalan dengan lancar. Dan untuk hal tersebut dari surat yang telah kami bagikan mulai dari RT 01 sampai dengan RT 05, kami berdoa, kita berdoa semua mudah-mudahan nanti wakaf dari ibu-ibu warga BSD itu bisa berjalan dengan lancar, di mana setiap kakak dikenakan 350.000 itu bisa dicicil selama 7 kali. Dalam arti kata boleh dicicilnya per bulan, berarti 7 bulan. Dan apabila bapak-bapak dan ibu-ibu warga BSD mendapatkan lebih dari rezeki, kami masih menerima ketika memang mau wakaf sesuai ataupun lebih dari yang ditentukan. Berikutnya perlu kami infokan juga sekalipun alhamdulillah Ustadz Najwa itu sempat memberikan beberapa materi ketika memang majelis taklim dari ibu-ibu itu dilaksanakan setiap hari Kamis pada asar, tapi karena beberapa pertimbangan diganti kepada Jumat sore sama di pada asar. Dan beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Inabah dan Nazah. Mudah-mudahan kegiatan beliau mengasuh pesantren sama Allah diberikan kelancaran dan santriwan-santriwati yang dididik oleh beliau itu bisa mengaplikasikan ilmu yang diberikan oleh beliau. Berikutnya untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, kami memberikan kesempatan kepada yang terhormat yaitu Ustaz Haji Safawi, kepadanya kami persilakan. Gimana?
Nah, no kitu eta emang naon eta nu kitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mata bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ngadiri. Mudah-mudahan ayat suci yang telah tadi dikumandangkan, kita yang mendengarkan terlebih lagi yang membaca mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah masih dalam hujan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tiba saatnya untuk kita sama-sama mendengarkan uraian kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Najwa. Nanti setelah kajian ada sesi untuk tanya jawab, dipersilakan. Waktunya nanti berakhir sekitar pukul 22.00. Nanti untuk sesi tanya jawab saya serahkan ke Ustaz bagaimana untuk mengisikan waktunya. Sementara itu dari kami, kita sama-sama untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Oke, silaturahmi. Jarang perutnya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina siyama syahran fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarika lahu wa lahul malikul hananul mannan ad-dayyanu was-sultan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa afdalul insan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Qala ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum fihi siyamahu wa tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Al hadis ay iqra baqiyal hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ila hadratil mukarramin wal muhtarramin wal mu'azzamin, para kasepuhan dan fini sepuh, tokoh masyarakat, juga para hujjaj yang mudah-mudahan semuanya dalam naungan ridho dan curahan rahmat serta ditambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mizan beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mizan yang sangat saya muliakan, aparatur pemerintah
terkhusus Bapak Ketua RW dan juga Bapak-bapak para Ketua RT dari RT 01 sampai RT 05 ya. Yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan takrim saya kepadanya. Yang mudah-mudahan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua Panitia Pelaksana Pengajian Rutin Masjid Al-Mizan beserta segenap jajaran kepanitiaan pelaksanaan pengajian rutin di Masjid Al-Mizan terkhusus pada malam hari ini yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Mizan yang sangat saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur bersama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita sekalian. Hingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia dan di tempat yang mulia ini, kita dapat berkumpul dan bermuajahah, kita dapat memakmurkan masjid kita. Semoga kita pertama mendapatkan pahala dari pemakmuran masjid kita, yakni kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini yang menyatakan Allah Ta'ala sendiri. Jadi jika Allah Ta'ala yang sudah menyatakan itu untuk kita sekalian, mudah-mudahan iman kita dimantapkan. Sampai pada saatnya iman itu harus kita bawa sebagai bekal utama dan menjadi wadah dari amal soleh yang kita laksanakan untuk menjadi bekal kita nanti pada kehidupan selanjutnya, yakni di alam kubur kelak. Karena man dakhalal qabra bila zadin faka'anna man raqibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke alam kubur tanpa bawa bekal, itu ibarat orang yang menyeberangi lautan tanpa menaiki perahu. Akan sulit, akan payah, akan sengsara. Gak ada yang nolongin. Perlu diketahui, di alam kubur gak ada SAR. Gak ada tim SAR. Ya. Gak ada penolong kecuali amal ibadah kita. Kecuali amal ibadah kita. Saya sering merenung kalau ada anak-anak suka selawatan. Sugih sawah, sugih mobil, barang mantuk tunggangan katil. Harta benda orang ngintil, sing ngintil amal secuil. Kita kaya harta, kaya mobil banyak, harta benda banyak, rumah mewah, ya kendaraan serba mengkilat, bahkan istri kita 4. Tapi satu pun gak akan ada yang mau diajak ke alam kubur, nggak ada. Ya, nggak ada yang mau menemani. Karena ketika anak cucu Adam itu meninggal, ada beberapa yang akan mengiringnya. Yang pertama sanak familinya itu akan mengiring, keluarganya ikut mengiring, tapi sampai di atas pekuburan saja. Satu pun nggak ada yang mau masuk menemani. Istri yang katanya dulu setia, cintaku seia, sekata hanya untukmu. Walau laut dan pantai itu dipisahkan, namun cintaku kepadamu tak akan pernah tergoyahkan. Ketika suami dimasukkan ke alam kubur, istri tidak bisa mengantar jenazah ke alam kubur. Bahkan ke pekuburannya pun juga dimakruhkan. Kalau kaum perempuan, kalau perempuan itu Bu, tak perlu masuk ikut ngiring jenazah ke pekuburan. Kenapa? Soalnya hatinya sekulit bawang. Ada pengalaman saya ketika seorang suaminya meninggal, waktu itu dikubur malam-malam. Bekas istrinya kesel suaminya kesel Pak, nungguin istrinya mau kondangan habis maghrib. Istrinya nggak selesai dandan. Dia nunggu di belakang setir sambil manasin mobil. Ketika istrinya selesai dandan, ayo Pak kita berangkat. Ternyata suaminya udah ngejengkang. Lewat kesel nungguin istrinya dandan, pakai bedaknya nggak cukup 3 lapis.
Tapi swear itu kejadian nyata. Saya nggak mengada-ada. Iya, nggak jadi kondangan, akhirnya ipruh ribut di rumah. Akhirnya waktu itu saya habis ngisi pengajian, selesai pengajian jam-jam segini, saya tidak boleh pulang, diminta untuk langsung nyolatin jenazah, juga diminta untuk ngiring ke kuburan, diminta baca talqin. Ketika baca talqin, istrinya kan ikut pingsan, Pak. Waduh, beragaca pingsan. Padahal gede banget. Ini jauh lebih gede daripada jenazah yang digotong tadi. Akhirnya kan kasihan, repot orang di kuburan. Udah berangkat ke kuburan, ngangkat jenazah, pulangnya ngangkat istrinya jenazah, lebih gede lagi. Waduh, ini kata yang ngangkat ini borongan ini. Iya. Nah, jadi nggak ada yang ikut nganter sampai ke alam kubur, sampai masuk ke liang kubur, itu nggak ada. Semuanya itu akan kembali, bahkan istrinya atau suaminya atau pasangannya yang dulu katanya cintanya setia, tapi ketika pasangannya dikubur, my babe, goodbye forever. Selamat tinggal untuk selamanya. Iya, jojong bes rening kono wis. Iya. Relakan daku mencari penggantimu. Aduh, iya. Coba kalau yang meninggal itu nggak siap dengan konsekuensi itu, pasti tak bebongkong isi itu. Yang nggak ingat janji dulu katanya kan. Nah itu. Lalu harta benda kita ikut mengantar kita. Mobil ikut nganterin, tapi yang nunggangin orang yang hidup. Ya, bahkan kain yang indah yang menjadi rurub keranda, dikalungi bunga, ya, itu bunga pun juga tidak ikut masuk, hanya ditebarkan di atas pekuburan. Lalu mobil dibawa pulang kembali. Payung aja satu payung, ketinggalan di bawah pohon beringin, ambil katanya, ambil. Itu payung satu. Iya, arlojinya yang merek Rolex nggak dibawa. Iya, itu mobil Ferrari, Lamborghini nggak dibawa. Motornya yang dari BMW Ducati sampai ke motor apa namanya itu Goldwing, berjejer motor-motor mewah, satu pun nggak dibawa. Yang dulu dibanggakan, nggak ada yang dibawa. Ya Allah, payung satu dibawa pulang lagi. Padahal tuh payung dapat hadiah dari Sampo Sansil. Itu balik lagi, cuma satu yang setia menemani amal ibadah yang diwadahi oleh iman yang kita pupuk semenjak kita masih hidup, itu yang rela dan setia masuk ke alam kubur untuk menemani kita dan juga membantu kita menjawab semua persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar nakir di sana. Iya, makanya lagu tadi syair tadi, sugih sawah, sugih mobil, barang mantuk tunggangannya katil. Ya, harta benda satu pun tidak ada yang ngintil, yang ikut, cuma amal soleh diwadahi oleh iman itu yang setia akan mengikuti. Maka mudah-mudahan keimanan karena kita pupuk dengan kita memakmurkan masjid khususnya pada malam ini, yang telah dinyatakan oleh Allah, orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan itu dapat kita jaga, dapat kita pertahankan sampai pada saatnya kita bawa itu sebagai perbekalan kita yang paling utama. Amin ya rabbal alamin. Dengan nikmat Allah Ta'ala pada kesempatan itu, ini pun kita bisa bersilaturahmi, khususnya saya pribadi bisa bersilaturahmi dengan segenap warga komplek BSD ini. Jarang-jarang nih, karena saya kalau ketemu paling-paling di RT ya, pengajian RT, atau kalau ibu-ibu yang nggak begitu banyak lah, ya paling 2 baris 3 baris ya, separuh doang, itu pun pada ngantuk. Kalau ini lumayan agak banyak ini, mudah-mudahan nggak ngantuk-ngantuk ya Bu ya. Ini silaturahmi kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Karena sebelum kita masuk bulan suci Ramadan itu harus kita persiapkan dulu, karena bulannya bulan suci Pak. Kita pun harus mensucikan diri supaya nanti kita sinkron dengan Ramadan.
Maka karena itu kata para ulama, walidakila Rajab litathiril badan wa Sya'ban litathiril qalbi wa Ramadan litathiril ruh. Dikatakan oleh para ulama bahwa Rajab itu litathiril badan. Rajab itu membersihkan badan. Kenapa dikatakan membersihkan badan? Karena dalam bulan Rajab itu diturunkan perintah sholat. Ya, pada tanggal 27 Rajab malam Senin melalui peristiwa yang spektakuler yang disebut Isra Mi'raj. Hasilnya adalah perintah sholat 5 waktu, dan dalam ilmu fikih untuk kita meraih keasahan sholat adalah suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya ia melaksanakan sholat dari berbagai macam hadas dan berbagai macam hadis. Betul? Lah iya. Kalau kita badannya masih kotor dalam keadaan sholat, maka sholat kita sah apa enggak? Kemungkinan tidak sah kalau kotor itu mengandung najis, karena najis syai'un yamna'u li sihhati sholati wa ghairiha. Yang namanya najis itu sesuatu yang dapat mencegah keasahan sholat dan selain sholat. Ya. Maka disimpulkan setiap orang yang menunaikan ibadah sholat, maka pasti badannya bersih. Biarpun kita kerjaannya belusukan masuk got, atau para petani yang berkubang dengan lumpur, tapi masuk waktunya sholat, mereka bebersih, mereka mandi, mereka ganti pakaiannya yang kotor dengan pakaian yang bersih, masuk ke dalam masjid, apalagi pakaiannya, lagi telapak kakinya pun juga bersih. Maka disunahkan sebelum kita masuk masjid itu, walaupun di rumah kita sudah bebersih telapak kakinya, sampai ke masjid, lari dulu ke air untuk mencuci kaki kembali, khawatir terkena najis di jalan. Karena kita nggak boleh ngotorin masjid. Masjid ini harus kita jaga kesuciannya. Dan alhamdulillah tadi udah disampaikan oleh Bapak Ketua DKM, ini udah dibersihkan, udah di laundry ya. Baunya pun masih bau laundry ini. Ya, mudah-mudahan ya tidak Ramadan saja. Ya, di bulan-bulan lain juga tetap dijaga kebersihannya, karena itu kewajiban kita. Siapa yang menajisi masjid dengan cara sengaja, maka hukumnya itu kan murtad. Enggak sembarangan. Murtad kalau kita menajisi masjid dengan cara sengaja. Ya, maka kalau umpama bapak-bapak biasanya sholat Jumat, nungguin waktu Jumatan, ada aja yang biasanya iseng ngupil tuh ya. Ngupil, dapat gede, peletik aja. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Ini bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Bapak-bapak. Iya. Itu kalau sengaja niatnya ngenajisi masjid, karena upil itu kan hukumnya najis. Sesuatu kotoran yang timbul dari lubang-lubang pada tubuh kita ketika kita masih hidup, maka itu hukumnya najis. Dari upil, kotoran telinga, dari acai. Kalau acai tidur, apa namanya? Eces. Kalau saya manggilnya acai. Acai. Kalau keluarnya itu waktu kita tidur kan najis, tapi kalau acainya acai, atau air liurnya tidak dalam keadaan tidur kan nggak najis. Ya, itu biasa kita lagi menanggung mual, biasanya kan lagi nggak tidur suka apa namanya ngacai, kayak beliur terus. Bahasa kerennya seneb. Seneb. Itu nggak najis, tapi kalau lagi tidur kan baunya juga khas. Iya. Ini Pak, mau orang-orang seperti kita, orang biasa ataupun para artis, waktunya tidur tetap mengiler aja. Iya, apalagi habis makan terasi cueng. Wih, sarang. Nah, itu kan hukumnya najis, ya. Aslinya hukumnya najis. Walaupun itu kemudian sebagian ulama mengatakan najisnya ma'fu alaih. Artinya yang terbasahi itu dimaafkan, dan bila terbawa sholat itu tetap sholatnya sah dan dimaafkan. Yaitu, cuma secara dasar hukumnya itu najis. Gitu. Ya, jadi Rajab itu, kita kembali bicara Rajab. Rajab itu untuk membersihkan badan. Disimpulkan bahwa orang-orang yang rajin melaksanakan sholat itu ya badannya bersih. Badannya bersih. Sima fi wujuhihim min asari sujud. Dari muka mereka tuh tampak cahaya kesolehannya. Bekas mereka itu sujud. Maka saya yakin ibu-ibu di sini semuanya ahli sholat. Makanya itu kelihatan glowing. Apalagi di bawah lampu. Mencorong. Itu salah satu bagian daripada nurus sholihin. Cahaya kesolehan kita.
bekas kita melaksanakan sujud. Tapi jangan salah arti, jangan disalah artikan sengaja supaya tampak bekas sujudnya kita sujud digosok-gosokin. Supaya makin bundas makin hebat katanya gitu. Enggak, itu akan tampak sendiri. Ya, cahaya kesolehan dengan bekas kita sujud itu akan tampak sendiri. Kelihatan. Ya, bapak-bapak yang ahli sujud ini semuanya soleh semua. Ya, soleha ini waktu di masjid. Yang nggak tahu rasanya tahunya di masjid ya. Soleh semua. Ya. Alim-alim, alhamdulillah kalem-kalem ya. Ibu-ibu apalagi solehah semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi balik lagi bicara Rajab, bahwa Rajab itu membersihkan badan. Wa Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban. Sya'ban itu litathhiril qalbi. Sya'ban itu membersihkan hati. Dari kotorannya hati yang kurang lebih ada 5. Ini harus kita bersihkan nih, sebelum masuk bulan suci Ramadan. Apa kotoran hati? 1, ghil. 2, ghadab. 3, hasad. 4, ujub. 5, riya. Ini harus dibersihkan dari hati kita. Ghil itu munak-munak, mikirin orang. Ya, ada orang bangun rumah kita yang pusing. Bisa dia bangun rumah ya, sayang banting tulang peras keringat. Berangkat pagi pulang malam, gak kebangun-bangun rumah kayak gini-gini aja. Dia yang kelihatannya santai-santai aja di rumah bisa ngebangun. Jangan-jangan istrinya kalau malam nungguin lilin. Nah, itu suudzon, bekas gil. Ya, mikirin orang, itu timbulnya suudzon. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berbanyak-banyak sangka. Karena sebagian daripada prasangka itu dosa. Maka para ulama membagi prasangka menjadi 2 bagian. Ada yang disebut husnudzon, ada yang disebut suudzon. Kalau husnudzon itu berbaik sangka, kalau suudzon itu berburuk. Mana yang dosa? Buruk sangka. Karena gil tadi, berburuk sangka pada orang. Iya, korupsi kayaknya betul. Korupsi. Ada tetangga beli mobil, kita yang ruwet. Akhirnya marah sama suaminya, tuh Pak, lihat tuh. Kalah. Iya, kerja banting tulang, peras keringat, jalan-jalan jarang katanya gitu. Iya, mobil gitu-gitu aja dulu, nggak ganti-ganti merek. Iya, tuh lihat tetangga tuh, Bo, suami itu paling sak. Kalau dibanding-bandingkan, makanya ada lagunya yang koyongene dibanding-banding ke. Ya jelas kalah. Bu, jangan dibanding-bandingkan, Bu. Ya, kesuksesan seseorang itu tidak dilihat dari segi materinya, tidak dilihat dari segi nominal uang simpanannya, harta bendanya yang banyak, enggak, itu belum tentu. Karena semuanya bisa jadi istijrod. Bisa jadi itu sebuah pinglulu dari Allah. Kita yang biasa-biasa aja ini justru diberi kebarokan oleh Allah. Yang penting semuanya diberi kecukupan untuk bekal ibadah. Ya ngapain kita ngumpul-ngumpulin uang ketika banyak barang anu hilang? Ngapain? Masih mending kita nggak pegang uang tapi ketika butuh ada. Ya, saya nggak pernah pegang-pegang uang. Iya, di dompet. Iya, nggak pegang. Tapi waktu butuh mudah-mudahan ada. Apapun itu kebutuhannya, yang penting kita niatkan ibadah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwa Sya'ban membersihkan hati dari segala macam kotorannya hati. Yang pertama ada gil. Gil itu diambil dari fi'il madinya ghalla. Mudharanya ya gillu, masdarnya gillan. Artinya secara bahasa gil itu mendidih. Mendidih. Apa namanya? Bahasa Arab, bahasa Indonesianya selain mendidih apa? Bergolak. Iya. Umeb. Iya. Dalam kamus bahasa kita itu umeb namanya. Umeb. Adanya di kamus bahasa kita. Umeb. Artinya mendidih. Iya. Mendidih mikirin orang lain. Gilan. Ini penyakit hati ya, yang harus kita singkirkan di bulan Rajab ini. Lalu meningkat pada ghadab. Kalau ghadab itu sebuah ekspresi dari gil yang tak tertahankan dalam hati, kemudian naik
keraut muka menjadi masam, pandangan yang berkilat-kilat tidak bersahabat, ucapan yang seringkali kasar dan cenderung menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain, itu namanya sudah godob. Awalnya dari gil tadi. Atau bahasa kitanya marah. Godob itu. Itu kalau bicara juga kan, kalau orang marah berbeda kan. Ya, kasar, nyakitin, nyelekit. Pandangan matanya berkilat-kilat. Ya kan, pendelak-pendelik cenderung merah. Kayak kebomabok. Awas tuh. Ini godob ini. Kata Rasul, iyyakum wal ghadab fa innal ghadaba minasyaitan. Hati-hati kalian dengan hawa amarah, maka sesungguhnya amarah itu datang dari setan. Wa inna syaitana yuhlaqu minan nar, dan setan itu bisa diciptakan dari api. Wa annan nar tudfa'u bil ma'i, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Maka apabila kalian terkena marah, falyatawadda, maka segera kalian berwudu. Ini kiat dari Rasulullah, kalau kita kena marah maka diredam dengan kita wudu. Ya, setelah wudhu masih marah juga, sholatlah 2 rakaat. Boleh sholat sunnah wudhu, boleh juga sholat sunnah mutlak. Kalau waktunya memang dimungkinkan untuk sholat sunnah mutlak. Masih marah kita. Ya, sholatnya masih dongkol. Pegang Quran, baca Quran. Karena Quran itu bagian daripada dzikir. Ya kan? Quran ini kan nama lainnya dzikir. Qala Abul Fadl rahimahumullahu ta'ala, Syekh Abdul Fadl rahimahullah ta'ala berkata bahwa sammallahu ta'ala kitabahu bi asrati asya, bi asrati asma'in. Allah ta'ala memberikan nama kepada kitabnya itu dengan 10 nama. 1 Quran, 2 Furqan, 3 Hudan, 4 Kitab, 5 Tanzil, 6 Nur, 7 Rahmah, 8 Syifa, ke-9 Zikr, yang ke-10 Ruh. Ada berapa katanya? 10. Jadi Allah Ta'ala memberi nama Quran ini dengan 10 nama. Saya ulangi lagi, coba ibu-ibu. Ini udah ibu-ibu udah hafal. Udah hafal kan Bu? Ya, cuma ngelihat saya aja grogi. 1 Quran, artinya bacaan ya. 2 Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. 3 Kitab, tulisan. 4 Tanzil, yang diturunkan. Kemudian 5 Hudan, petunjuk. 6 Nur, cahaya. Ya, makanya nama orang tuh banyak yang awalannya Nur, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang laki-laki Nuruddin. Ada Nur kan? Nur Rafiq, ya. Banyaklah Nur Zaman, ya. Kalau perempuan apalagi? Nur Hayati, Nur Laila, ya. Nuriyah, ya banyak lah. Karena memang Nur itu bagian daripada nama Quran. Lalu Nur. 7 Rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Yang ke-8 Syifa, obat. Quran itu obat. Yang ke-9 Zikr, az-zikru, dzikir. Siapa yang baca Quran berarti dia mengingat Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Quranku maka baginya kehidupan yang sumpek dan rumpak, dan kelak akan aku kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Berarti dzikri di situ artinya Quran. Dan dalam ayat lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Quran dan aku pula yang akan menjaganya. Itu kata Allah. Jadi zikr yang ke-10 ruh, kehidupan. Ya, nah jadi Quran ini namanya ada 10. Di antaranya itu adalah zikr. Kalau kita lagi marah, bacalah Quran. Gak usah banyak-banyak, 40 ayat, 50 ayat. Ya, sampai hati kita tenang. Tapi jangan sambil marah-marah baca Qurannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sambil marah-marah. Ya, jadi mudah-mudahan hati kita redam. Ini godob ini harus kita lawan ya. Karena di dalam diri kita itu ada mutiara yang sangat mahal harganya, ya, yaitu akal. Walakinnal ghadaba yuziluhu, tetapi perlu kita sadari hawa amarah itu sering kali menghilangkan akal sehat tadi yang menjadi mutiara termahal tadi. Maka jangan memperturutkan hawa amarah.
Kemudian penyakit hati itu hasad. Hasad itu dengki. Ini kalau diibaratkan pohon, gilk akarnya, godob batangnya, hasad itu buahnya. Kalau hasad itu sudah merupakan satu tindakan. Karena hati tidak puas dan tidak bisa menerima melihat saudara kita mendapat kenikmatan. Mereka bertindak yang tujuannya merugikan bahkan mencelakakan orang yang didengkiin. Seperti ketika ada tetangga beli mobil, kita beli paku. Kita tebar paku di jalan. Tuman biar pagi-pagi dia nambal ban. Dengki ini namanya. Ada tetangga itu lagi bikin rumah atau lagi ngebangun rumah, sengaja kita palang tuh. Biar mobil material nggak bisa masuk. Tuman biar pasirnya turun di situ, ngunjalin. Iya, gitu. Itu dengki namanya. Iya. Orang dengki ini hidupnya nggak bakal sukses-sukses, Bapak Ibu. Al-hasud la yaksud walau balaghal maksud. Orang dengki itu tidak akan pernah bisa menyamai orang yang dengkiin. Kalau kita dengki kepada orang yang sukses, maka kita yang dengki tidak akan pernah bisa merasakan kesuksesan seperti yang dirasakan oleh orang yang kita dengkiin. Kalau kita dengki sama orang yang mendapat kenikmatan, maka saya yang dengki ini sampai kapanpun tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang kita dengkiin. Kalau ada orang ganteng dia dengki, pasti nggak bakal ganteng-ganteng seumur hidup. Iya, kalau ada orang cantik dia dengki, nggak bakal cantik-cantik seperti orang yang ia dengki, petok terus dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dengki. Dengki itu musibah yang nggak ada pahalanya, Bapak Ibu. Kalau kita kena penyakit itu kena musibah dapat pahala. Dosa kita dilorodin, dikurangin. Amal ibadah kita ditambahkan karena kesabaran kita. Orang kena musibah, kehilangan sesuatu, kecelakaan di jalan, dapat pahala besar kalau sabar. Tapi kalau dengki ini kesusahan, musibah, tapi nggak ada pahala, justru pahala yang ada makin hilang, makin terkikis. Iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian dengan kedengkian, karena kedengkian itu dapat melahap, dapat memakan, dapat menghabiskan amal kebaikan kita, laksana api melahap kayu bakar. Makin terkikis, makin hilang amal kebaikan kita karena diberikan kepada orang yang kita dengkiin. Ya, saya senang kalau ada yang dengki sama saya. Yang dengki rajin sholat, berjamaah nggak pernah ketinggalan, baca tabarok habis sholat subuh nggak pernah ketinggalan, yasin hafal, zikirnya wow, pahalanya buat saya. Kita enak ongkang-ongkang kaki kan, ngopi kita mah santai kan, iya nonton TV kan gitu kan. Dia yang dengki masuk, itu pahalanya buat saya. Kalau dia dengki sama saya, kan enak. Orang dengki itu tekor, muflis. Ketekor nanti disangka menanti banyak amal ibadahnya ketika nanti di alam mahsyar melompong. Bahasa kerennya kepiran. Iya, kapiran ya. Kepiran itu merasa banyak tapi ternyata nggak ada. Muflis dalam bahasa hadis disebut muflis. Siapa? Untuk suami, anak-anak mengikutin bapaknya nanti. Untuk suami dulu bikin sayur asem Pak, dikasih jinten kelabet kayu manis, ya, supaya suami senang. Cuma bingung suami, mah ini sayur apa mah? Sayur asem itu Pak, kok model begini? Lah iya sayur asem 2023. Barang diserodot nyelak. Ya saking pengen disenangi sama suami, nggak apa-apa. Artinya untuk meraih ridho suami. Ridho suami, pengen dipuji suami itu yang nggak apa-apa dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena dikaitkan ridho zauj, ridho Allah, wa suhtu zauj, suhtullah. Ridho suami, ridhonya Allah, murkanya suami, murkanya Allah. Ini sebelum Ramadan, ya harus dikelopkan, hilangkan penyakit hati yang ada 5 tadi, bersihkan semuanya karena Sya'ban ditathhiril qalbi. Sya'ban itu untuk membersihkan hati. Nah, dari Rajab sudah bersih badannya, Sya'ban sudah bersih hatinya, berarti kita sudah dikatakan suci. Maka siap memasuki bulan suci. Ya kan di baleho-baleho selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jarang sih di bulan langsung Ramadan, pasti ada sucinya. Di bulan suci Ramadan 1444
Hijriyah, orang yang memasukinya pun juga harus suci. Suci badannya, suci hatinya. Supaya klop nantinya. Maka dari hati yang suci, badan yang bersih, maka akan timbul perasaan yang riang dan senang. Maka kata Rasul, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bahagia dan senang hatinya dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah Ta'ala haramkan jasadnya atas siksa api neraka. Enggak bakal senang kalau hatinya masih ada penyakitnya, ada kotornya. Enggak bakal tenang kalau badannya masih kotor. Makanya enggak percuma kita lewati Rajab, kita lewati Sya'ban. Itu ada hikmahnya, sebuah persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Hati kita bahagia kalau udah bersih. Dan niscaya ketika masuk ke bulan suci Ramadan, karena kita udah klop sama Ramadan, maka kita akan betah ada di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Kita enggak mau berpisah dengan Ramadan. Dan tiada kesedihan yang paling mendalam bagi hamba Allah yang beriman, kecuali kesedihannya tatkala detik-detik perpisahan dengan bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah ta'alamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andaikan umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka niscaya mereka itu akan berharap sepanjang tahun itu isinya adalah bulan Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena kebaikan-kebaikan di dalamnya itu terkumpul. Wa ta'ata makbulatun. Ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'awati mustajabatun. Doa-doa kita diijabah di bulan suci Ramadan itu. Bahkan wal jannata mustaqatun lahum. Surga pun juga merindukan orang-orang yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Maka kita tingkatkan ketakwaan kita untuk meraih pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan temanya tadi. Lihat temanya, ada gambarnya itu. Iya, dapat aja deh Pak. Fotonya kata saya. Iya, ada fotonya segala kata saya. Dapat dari mana fotonya tuh? Ambil temanya itu. Sampai jadi malu saya. Belum kelihatan istri saya itu, belum. Iya. Sengintil amal secuil. Kita kaya harta, kaya mobil banyak, harta benda banyak, rumah mewah, ya kendaraan serba mengkilat, bahkan istri kita baru. Tapi satu pun gak akan ada yang mau diajak ke alam kubur, gak ada. Gak ada yang mau menemani. Karena ketika anak cucu Adam itu meninggal, ada beberapa yang akan mengiringnya. Yang pertama sanak familinya itu akan mengiring, keluarganya ikut mengiring, tapi sampai di atas perkuburan saja. Satu pun gak ada yang mau masuk menemani. Istri yang katanya dulu setia, cintaku setia, sekarang hanya untukmu. Walau laut dan pantai itu dipisahkan, namun cintaku kepadamu tak akan pernah tergoyah. Ketika suami dimasukkan ke alam kubur, istri tidak bisa mengantar jenazah ke alam kubur. Bahkan ke kuburannya pun juga dimakruhkan. Kalau perempuan itu tak perlu masuk ikut ngiring jenazah ke kubur. Kenapa? Soalnya hatinya sekulit bawah. Ada pengalaman saya ketika seorang suaminya meninggal, waktu itu dikubur malam-malam. Bekas istrinya kesel nungguin, suaminya kesel nungguin istrinya mau kondangan habis maghrib. Istrinya nggak selesai dandan. Dia nunggu di belakang setir sambil manasin